Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan perencanaan pendidikan dalam membentuk sekolah yang efektif dan dosen pengampu Bapak Ali Mustafa. Penerapan perencanaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan sekolah ditentukan oleh seseorang dalam bagaimana dia merancangnya dan bagaimana dia menerapkan. Maka dari itu, untuk menunjang keberhasilan tersebut diperlukan yang namanya prinsip, jenis, pendekatan, aspek, dan metode atau teknik perencanaan pendidikan. Oke Rek, pembahasan pertama disampaikan oleh Mbak Fatihatun Nasiro. Subbab yang pertama yaitu prinsip perencanaan pendidikan yang merupakan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan dan juga dipertimbangkan oleh para perencana ketika akan menyusun sebuah rencana pendidikan. Prinsip tersebut antara lain, yang pertama, komprehensif, yaitu mengetahui masalah dalam pendidikan secara keseluruhan, sehingga setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian baik formal maupun non-formal. Yang kedua yaitu integral, yang dalam perencanaan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integrasi ini harus tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, efisien, yaitu biaya yang terbatas harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya dan fokus dalam pengelolaannya. Yang keempat, fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. 5. Objektif rasional, yaitu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja. Yang keenam, interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. 7. Progress of change atau kemajuan perubahan, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas. 8. Human Research Development atau pengembangan sumber daya manusia, yang artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan. Selanjutnya, subtema yang kedua, yaitu jenis perencanaan pendidikan. Jenis perencanaan mengacu pada bentuk-bentuk perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan kebijakan guna memetakan arah pendidikan masa depan dan mengatur cara serta prosedur untuk mencapai target yang ditetapkan. Berikut jenis perencanaan pendidikan berdasarkan klasifikasinya. Menurut penggunaannya yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan sekali pakai. Apabila pelaksanaan telah selesai, maka perencanaan pendidikan tidak akan dipakai kembali. Yang kedua, mengulangi perencanaan pendidikan, yaitu perencanaan pendidikan yang dapat digunakan untuk keperluan berulang-ulang sehingga bersifat permanen. Menurut wilayahnya, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan pedesaan. Yang kedua, perencanaan pendidikan kota. Yang ketiga, perencanaan pendidikan daerah. Dan yang keempat, perencanaan pendidikan nasional. Selanjutnya, menurut jangka waktunya, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan jangka panjang, yaitu suatu perencanaan yang membutuhkan waktu agak lama dalam pelaksanaannya. Biasanya
dikerjakan dengan tergesa-gesa, sedangkan kebutuhannya sangat mendesak, biasanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Pembahasan selanjutnya saya sendiri, yaitu Feni Indayati. Pendekatan perencanaan pendidikan memiliki beberapa macam. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial lebih menekankan ketercapaian pemenuhan kebutuhan atau tuntutan semua individu terhadap layanan pendidikan. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan lebih mendahulukan keterkaitan antara output layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Yang ketiga, pendekatan biaya manfaat menekankan pada analisis untung rugi yang lebih bersifat ekonomis dan berlandaskan pada konsep investment in human capital. Yang keempat, pendekatan efektivitas biaya lebih menekankan penggunaan dana dan fasilitas yang seefektif mungkin untuk mencapai hasil yang optimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir, pendekatan dukungan anggaran mengacu pada penyaluran dana donor ke pemerintah mitra dengan menggunakan sistem alokasi pengadaan dan akuntingnya sendiri. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek perencanaan pendidikan. Di dalam perencanaan pendidikan memiliki beberapa aspek, yaitu sosiologis, pedagogis, demografis, dan aspek ekonomi. Subtema yang kelima yaitu metode atau teknik dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, metode analisis sumber, cara, tujuan. Yang kedua, metode analisis masukan keluaran. Yang ketiga, metode diagram sebab akibat. Yang keempat, metode analisis siklus kehidupan. Dan yang kelima, metode proyeksi. Terima kasih.